like a bird on a tree. I'm just sitting here. Ketika tiram itu tidak membuka cangkangnya, memang tiram itu tidak akan terluka. Tetapi tiram yang tidak membuka cangkangnya akan menjadi tiram yang biasa saja. Tiram yang tidak menghasilkan mutiara dalam hidupnya. Shalom. Saudara, tahukah tiram adalah hewan yang sangat unik? Tiram yang sesungguhnya dalam penampakan tidak begitu indah, ternyata menghasilkan sesuatu yang sangat indah, sangat menakjubkan dan mempesonakan banyak orang, yaitu yang disebut mutiara. Mutiara yang kemudian menjadi sebuah perhiasan yang bisa diletakkan di dalam sebuah cincin, gelang, atau perhiasan apapun. Tetapi tahukah Anda bahwa sebenarnya tiram tidak menghasilkan sebuah mutiara semudah seperti ikan menghasilkan telur atau ayam yang menghasilkan telur. Saudara, mutiara adalah sebuah hasil dari sebuah proses yang panjang dan menyakitkan dari sebuah tiram. Karena itu adalah hasil dari reaksi terhadap luka atau iritasi yang terjadi dalam tubuhnya ketika dia membuka cangkangnya dan ada benda asing yang masuk dan melukai akan tubuhnya. Jadi luka yang dibalut oleh cairan dalam tubuhnya itu ditutupi atau disembuhkan oleh cairan khusus yang keluar dari tubuhnya. Proses yang memakan waktu itulah yang kemudian menghasilkan sebuah mutiara. Jadi ketika tiram itu membuka cangkangnya, tidak sekali atau dua kali benda asing yang masuk tubuhnya, melukai tubuhnya, dan cairan itu kemudian keluar. Saudara, ketika tiram itu tidak membuka cangkangnya, memang tiram itu tidak akan terluka. Tetapi tiram yang tidak membuka cangkangnya akan menjadi tiram yang biasa saja. Tiram yang tidak menghasilkan mutiara dalam hidupnya. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Saudara, Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Saudara, hidup ini tidak mungkin kita jalani tanpa kita membuka diri, tanpa berinteraksi dengan orang lain atau mengisolasi diri kita, tanpa mau berhubungan dengan dunia di luar diri kita. Memang benar, ketika kita tidak membuka diri kita tidak akan dilukai atau terluka oleh relasi kita dengan orang lain. Mungkin sekali kita tidak akan juga melukai orang lain. Namun ketika kita tidak membuka diri kita dalam pertemuan-pertemuan yang biasanya diadakan oleh sebuah komunitas, baik itu gereja atau persekutuan atau apapun, maka kita sesungguhnya tidak berdampak juga kepada orang-orang di sekitar kita. Dan tidak menghasilkan apapun yang berdampak bagi orang lain maupun bagi pertumbuhan rohani kita. Memang keterbukaan diri membutuhkan sebuah kesiapan yang teguh dalam hidup kita dan keberanian dalam diri kita untuk terluka atau dilukai dalam relasi kita dengan orang-orang di luar diri kita. Dalam versi NIV dikatakan, let us not give up meeting together, but let us encourage one another. Saudara, penulis Ibrani ingin mendorong setiap kita supaya tidak menyerah dalam berkomunitas, baik itu dengan satu, dua, atau lebih, supaya kita melalui komunitas itu kita boleh bertumbuh, saling mengasah, saling memperlengkapi, saling menasihati menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Supaya hidup kita boleh dirasakan dampaknya bagi orang lain dan menjadi semakin indah di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.